Baik, selamat datang teman-teman. Ketemu lagi kita di channel Master Kirang. Ini Mas Pintar, ada yang bareng-bareng. Nah, kali ini kita nggak kalah menarik kedatangan tamu dari LAN. Sehebat itulah LAN bisa mengirimkan narsum ke Banyumas. Sungguh kehormatan untuk kami Ibu menerima tamu dari LAN. Terima kasih. Ya. Nanti kita kenalan, tapi sekilas beliau adalah saya lupa Ibu. Analis kebijakan Iya. ahli muda. Beliau adalah Bu Riris, analis kebijakan muda di Lembaga Administrasi Negara. Nanti untuk detail kita kenalan sama beliau. Namun kali ini kita akan membahas tentang standar kompetensi jabatan Ibu. Jadi kalau teman-teman, saya yakin teman-teman udah paham terkait di Permen RB nomor 38 tahun 2017 Ibu, bahwasanya kita ada 3 kompetensi Ibu, kompetensi manajerial, teknis dan sosiokultural. Untuk manajerial, teman-teman saya juga udah tahu nih, wah kayak pelatihan yang sudah termanage seperti PKA, PKP seperti itu. Teknis juga teman-teman udah paham Ibu, seperti kebutuhan mereka, latni seperti apa. Nah, namun ini kita, mungkin saya juga ya, masih agak membayangkan atau belum terbayang pelatihan yang sosiokultural Ibu, karena buat Baru ya? itu awam Ibu. Iya, awam. Nah, kita akan bahas itu. Sebelumnya silakan Ibu Riris memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mas Bahar. Halo rekan-rekan sekalian. Ya, perkenalkan saya Riris Elizabeth. Saya di unit P3 Kebangkom ASN di Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Saya diundang khusus oleh Mas Bahar untuk membahas terkait tentang sosial kultural. Nah, seperti yang tadi Mas Bahar katakan, mungkin sosial kultural ini adalah sesuatu yang baru. Jadi mungkin memang kita akan memperkenalkan apa sih pelatihan sosial kultural itu, dan kita minta rekan-rekan jangan di skip ya, dengarkan terus sampai selesai supaya teman-teman tahu, paham apa itu sosial kultural. Siap. Kemudian Ibu, nah dalam pelatihan sosiokultural berarti kan itu pasti tidak lepas dari yang namanya desain sebuah pelatihan. Nah, betul. Desain pelatihan dari sosiokultural itu seperti apa ya Bu ya? Ya, jadi kalau sosiokultural itu ada dua pelaksanaan, dua tahapan. Pertama adalah pelatihan generik atau pembelajaran generik, yaitu disampaikan atau dilaksanakan melalui MOC. MOC? Ya, Massive Open Online Course. Dan itu teman-teman bisa masuk atau login langsung saja. Jadi tidak perlu melalui mungkin lewat Smart Bangkom ya selama ini, begitu kan? Atau mungkin daftar dulu. Ya memang kita bekerja sama dengan platform ASN Berpijar. Nah, nanti teman-teman bisa nanti langsung login ke ASN Berpijar. Nanti akan masuk dan mereka akan minta registrasi terlebih dahulu. Nanti di situ tidak hanya pelatihan sosial kultural, tapi ada pelatihan yang lain. Nah, untuk yang kedua ada namanya MULOK, muatan lokal. Nah, muatan lokal ini merupakan ranahnya atau wewenangnya dari instansi. Bagaimana nanti mereka akan melakukan pengayaan terkait tentang sosiokultural, kemudian mereka melakukan aktualisasi, dan nanti mereka akan sharing session. Jadi hanya dua saja pelaksanaannya. Pertama generik, dan yang kedua adalah MULOK. Oke, sebelum kita masuk spesifik kedua itu Bu, mungkin teman-teman juga ada pertanyaan. Sebenarnya sosiokultural itu sendiri itu apa sih sebenarnya Bu? Ya, sosial kultural itu misalnya seperti keberagaman ya teman-teman ya. Jadi kita melihat keberagaman itu kalau kita lihat di sekitar kita, ada yang mungkin tidak hanya yang satu suku saja. Ada yang suku Jawa, saya Batak. Kemudian mungkin ada suku Sunda, ada yang berbagai macam agama juga, ras, bahasa. Nah, itu merupakan satu kesatuan dan itu merupakan suatu kekuatan sebenarnya. Jadi bukan seperti untuk memecah, bukan. Tapi merupakan suatu kesatuan, dan disitulah kita memahami dan memanfaatkan keberagaman itu menjadi satu tujuan yang baik. Begitu. Oh, jadi karena adanya keberagaman, maka diadakannya pelatihan dan maka menyatukan atau mengkompakkan ya Bu? Betul, betul. Dan merasakan bahwa keberagaman itu bukan merupakan suatu penghalang, tapi merupakan suatu kekuatan atau suatu aset untuk bisa kita berkontribusi atau kita bisa berkumpul bersama untuk melakukan suatu tujuan organisasi. Dan nanti di pelatihan sosial kultural juga nanti ada di jenjang 2 itu
mereka bagaimana menyingkapi konflik-konflik terkait tentang keberagaman. Berarti hal itu juga termasuk latar belakang diadakannya pelatihan sosial kultural. Betul, betul. Karena mungkin ada banyaknya keberagaman, jadi dimunculkanlah pelatihan sosial kultural. Nah, untuk sosiokultural ini Bu, ini apakah terpengaruh oleh perbedaan mungkin jabatan atau mungkin juga kan kalau perbedaan seperti kebinekaan tunggal ikaan itu kan wajar ya Bu ya, suku, ras. Namun dalam pekerjaan Ibu, mungkin dalam pekerjaan sebuah unit kerja atau instansi itu kan ada yang mungkin ada staf, ada pimpinan, itu apakah juga berlaku pelatihan sosiokultural Ibu? Untuk semua ASN diwajibkan mengikuti pelatihan sosiokultural, tetapi ada jenjang-jenjangnya. Dan sosiokultural ini ada 3 jenjang. Awalnya memang di Permenpan 38 2017 ada 5 level. Nah, kemudian kami LAN diberikan kewenangan atau LAN itu diberikan wewenang untuk bisa melakukan pelatihan sosiokultural dan kami sederhanakan menjadi 3 jenjang. Nah, jenjang pertama itu jenjang untuk yang pemula, atau yang staff. Dan yang jenjang kedua adalah yang lebih tinggi seperti JF keahlian, kemudian asesor, kemudian administrator, pelaksana, sampai nanti ke jenjang ketiga itu JPT Madya, JPT Pratama. Jadi memang ada perjenjangnya dan perjenjangnya itu beda-beda materinya. Jadi tidak sama. Untuk yang pertama itu mungkin hanya pengenalan saja. Dan untuk yang kedua mungkin nanti akan melihat bagaimana mereka melihat apakah ada konflik di antara unit kerjanya. Dan yang ketiga bagaimana si JPT tersebut, pimpinan tertinggi tersebut menjadi tolak ukur atau menjadi role model dalam menciptakan keberagaman. Jadi ada 3 jenjang ya Ibu ya? 3 jenjang otomatis pelatihan. 3 jenjang itu berarti materinya juga berbeda ya Bu? Berbeda-beda. Berbeda tergantung tahapannya masing-masing. Betul. Iya siap. Kemudian Ibu, dalam jenjang itu berarti kan ada sebuah, kalau kita bisa bilang itu kurikulum sendiri ya Bu ya? Kalau kurikulum mungkin disamakan, disamakan. tapi materinya yang berbeda. Materinya berbeda. Ya, siap, untuk yang jenjang pertama nanti akan ada generik seperti yang tadi saya sampaikan dan mulok juga. Untuk jenjang 2 juga sama. Tetapi untuk yang ketiga hanya generiknya saja, muloknya tidak ada. Mungkin ada contoh gambaran Bu seperti apa sih? Mungkin kita yang pernah melihat tapi belum tahu itu pelatihan kultural atau mungkin dari LAN sendiri pernah melaksanakan pelatihan itu apa saja Ibu, lebih detail mungkin contohnya pelatihan apa gitu Bu, ada nggak Bu? Oh, pelatihan sosial kultural itu pelatihan Mas, jadi bukan contoh dari pelatihan sosial bukan, jadi memang suatu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sosial kultural. Jadi memang itu pelatihan sendiri dan memang LAN ini memang LAN terus terang saja untuk mulok masih dalam tahap proses, tetapi untuk instansi seperti Kominfo, kemudian Dikbud dan nanti sebentar lagi Banten juga akan melaksanakan mulok, itu mereka sudah menyusun materinya sendiri, kurikulumnya sendiri untuk muloknya. Tetapi untuk tahapannya tetap, pertama harus mereka diberikan, peserta tersebut diberikan pengayaan terkait tentang sosiokultural, keberagaman, kebudayaan dan juga mungkin ada konflik-konflik kebudayaan yang ada di tempat kerja mereka. Dan yang kedua nanti baru mereka mengaktualisasikan apa yang mereka dapatkan pada saat pengayaan tersebut di tempat kerja. Dan setelah itu mereka masuk kembali dan mereka sharing session. Misalnya saya kemarin seperti ini, saya menemukan seperti ini, dan mereka saling berinteraksi dan sharing. Iya. Gitu. Jadi kalau tadi kan mungkin teman-teman anggapannya, oh kalau pelatihan manajerial itu contohnya ada PKP, PKA. Teknis juga kita teknisnya apa? Mungkin dari kesehatan, dari teknis lapangan berbeda. Untuk sosiokultural berarti hanya sosiokultural saja ya Bu ya? Betul. Oh siap. Jadi sebenarnya lebih mudah kan ya, dan hanya satu. Dan untuk yang generik tidak harus didaftarkan ya Bapak teman rekan-rekan ya. Bisa langsung login saja. Jadi ini bebas untuk diikuti. Misalnya saya sebagai analis kebijakan muda seharusnya saya ikut jenjang 2. Tapi pada saat generik saya bisa ikut di jenjang pertama atau mungkin di jenjang ketiga. Untuk generiknya dibebaskan. Jadi tidak harus sesuai dengan jabatan saat ini. Tetapi untuk mulok, pelaksanaan mulok itu disesuaikan dengan jabatan saat ini.
Oke. gitu. Jadi Bu, misalkan teman-teman ASN di Banyumas ini pengen ikut Ibu, pengen ikut, sedangkan mungkin kami di Banyumas belum mengadakannya, kami bisa ngikut ke klan ya Bu ya? Untuk generiknya itu bisa semua bisa langsung gojin. Nanti saya akan informasikan linknya. Itu kami bekerja sama dengan ASN Berpijar. Nanti kami akan Future Skill kalau nggak salah linknya. Nanti bisa masuk ke situ, nanti daftar dan nanti akan dicek kembali untuk pelatihannya apakah mau ikut jenjang 1, 2 atau 3. Jadi tidak perlu harus melalui kami. Tetapi untuk mulok memang seperti persyaratan pada umumnya harus ada surat izin prinsip terlebih dahulu untuk melaksanakan muloknya. Tapi kalau untuk generik, monggo teman-teman semua bisa ikut langsung, tidak harus mendaftarkan ke LAN. Jadi untuk pelatihan sosiokultural generik, semua teman-teman ASN bisa masuk semua ya Bu ya? Bisa, bahkan mungkin wajib ya, karena Wajib. ini kan kita kompetensi kan 3 tuh wajib ya, teknis, kemanajerial dan sosiokultural kan. Jadi memang semua wajib ya teman-teman untuk bisa ikut sosiokultural. Siap. Nah, untuk yang generik semua bisa ikut. Untuk mulok berarti butuh bisa dibilang rekomendasi ya dari pimpinan atau atasan untuk mengikuti seperti itu Ibu. Biasanya penugasan ya seperti biasa ya pelatihannya. Mungkin kalau diikutkan semua nanti siapa yang menjaga di instansi di kantor ya. Jadi memang mungkin akan dipilah siapa-siapa dulu yang ikut di mulok mana seperti itu. Teman-teman kalau mau ikut yang generik nanti kita akan share di bawah video. Iya. Baik. Siap. Kemudian Ibu, sebenarnya apa saja sih Bu manfaat teman-teman ikuti pelatihan sosiokultural ini Bu? Ya, sebenarnya begini, karena sesuai dengan latar belakang sosiokultural tuh ada keberagaman. Jadi manfaatnya itu kita bagaimana kita bisa bertoleransi, menghargai teman-teman kita yang mungkin beda suku, ras, bahasa. Jadi mungkin kita akan mengurangi adanya mungkin pembulian secara tidak langsung ya. Terus kemudian kalau ada yang satu suku biasanya kan suka mengumpul satu suku, gitu kan. Terus yang misalnya yang hanya sendiri, yang minoritas, jadi agak sedikit tersingkirkan. Nah, mungkin kita tidak mau seperti itu. Jadi kita harus bagaimana kita menerima mereka, kita sama-sama di ASN ini satu, tidak ada kamu orang ini, kamu suku ini, kamu suku ini, tidak ada. Kita satu untuk bekerja melayani negara. Jadi kalau untuk sosiokultural kita harus bisa melepaskan atribut-atribut bahwa kita suku ini, kita suku ini tidak. Jadi keberagaman itulah yang kita kalau ada konflik kita minimalisir. Tapi kita juga menghargai mereka. Ketika mereka berbicara mungkin dengan bahasa mereka, ya kita kan bisa lihat, oh kamu bicara apa? Ikut dong. Nah kita kan jadi bisa lebih memahami dan lebih pengayaan diri. Begitu. Siap. Manfaatnya ternyata ya seperti prinsipnya negara kita ya Bu ya. Jadi kebinekaan menjadi satu dan itu untuk mensupport tujuan dari instansi kita. Betul. Jadi kapankah kita bisa memulai mengikutinya Ibu? Saat ini juga kalau untuk yang generik boleh, sudah dibuka. Sudah dibuka. Kami setiap waktu Ibu? Setiap waktu. Sistem kami terbuka 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jadi mau Sabtu, Minggu, pagi, siang, malam, dan subuh juga sudah terbuka, siap. Silakan kalau teman-teman mau ikut, silakan. Kami persilahkan. Kemudian nanti Pak, saat kita setelah mendaftar ikut Ibu, nanti desain pembelajaran kita seperti apa Ibu? Mungkinkah emosi semua atau kita ada blended atau apa seperti itu? Ya, untuk yang generik full e-learning, full pembelajaran mandiri. Nanti di sana akan ada pertama overview video dari deputi kami. Kemudian yang kedua peserta harus melihat atau mempelajari modul-modul atau PPT yang sudah ada di dalam platform tersebut. Dan yang ketiga ada evaluasinya Mas. Jadi bagaimana kita melihat peserta apakah sudah mengerti atau memahami materi-materi yang sudah disampaikan melalui ASN Berpijar tersebut. Kemudian ketika lulus, tapi ada standarnya ya, di atas 70,01. Nah kalau sudah peserta sudah di atas 70,01 evaluasi akademiknya akan mendapatkan sertifikat. Berapa JP itu Bu? Kalau 15 JP untuk jenjang 1. Kalau yang generiknya, untuk yang jenjang 2 33 JP. 33 JP. Banyak sekali kan? Banyak sekali Bu. Untuk yang jenjang 3 23 JP. 23 JP. Nah, tapi untuk mulok
untuk jenjang 1 dan jenjang 2 kan ada muloknya, masing-masing 40 JP. 40 Jadi JP. ketika jenjang 1 menyelesaikan generik dan juga menyelesaikan mulok akan mendapatkan 55 JP. Terpenuhilah kewajiban kita dong ya Bu ya. Sudah lebih dari cukup, betul. Oh, hebat sekali Bu, hebat sekali. Dan itu juga diakui. Diakui ada sertifikatnya. Diakui. Dan yang paling penting ketika mulok, instansi juga harus menyiapkan sertifikat ya Mas ya, untuk pesertanya, karena mereka sudah menyelesaikan muloknya. Berarti akan ada 2 sertifikat Ibu. Betul. Dari sama dari dari instansi, betul. Oh, siap. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ikut mulok, ini biasanya mungkin administrator ya Ibu ya, mulok tuh Ibu ya. Kalau mulok itu bisa dari pelaksana Mas. Pelaksana. Untuk jenjang 1 tuh ada muloknya. Dari pelaksana, terus JF keterampilan itu ada. Silakan untuk ikut jenjang 1-nya. Untuk jenjang 2-nya dimulai dari JF keahlian, kemudian pengawas, administrator, terus kemudian JF keterampilan yang lebih tinggi. Nah, itu baru masuk jenjang 2. Nah, untuk yang jenjang 3 itu JPT atau pimpinan tinggi. Gitu. Jadi memang ada rentetannya, jenjang-jenjangnya begitu untuk pejabat-pejabatnya. Gitu. Berarti contoh saya JF keahlian. Berarti saya bisa ikut jenjang 2 ya Bu bisa, ya? Bisa langsung, mulok saya tinggal izin ke pimpinan saya. Betul. Bahkan mungkin tidak izin juga untuk generik tidak apa-apa Mas. Generik aman. Langsung yang aman. Mulok Ya muloknya saja. Jadi kita misalnya langsung masuk juga tidak apa-apa, tidak harus memakai surat izin. Jadi kita bisa langsung akses. Nah itulah memang pelatihan ini tidak memang semerta-merta hanya untuk ASN saja, sebenarnya untuk yang swasta juga diperlukan ya, gitu. Siap. Jadi kami buka akses sebebas-bebasnya untuk teman-teman bisa ikut di ASN Berpijar mengikuti generiknya. Oke, ASN Berpijar. Di ASN Berpijar kami bekerja sama dengan platform ASN Berpijar. Untuk evaluasi Bu, evaluasi hanya evaluasi pilihan ganda atau ada penugasan seperti membuat jurnal atau apa seperti itu Bu? Oh ya, untuk yang di generik hanya evaluasi akademik pilihan ganda, soalnya hanya 20 saja. 20 Bu? Iya, dan pilihannya ABCD. ABCD. Soalnya kan 20 soal, jawabannya sudah ada di situ. Tinggal kita pilih mana jawaban yang paling tepat. Siap. Dan itu semua di modul ada ya Bu ya? Ada semua di modul. 20 soal dan waktu pengerjaannya 1,5 jam. Lama sekali Bu. Iya, kalau bisa lebih cepat ya tidak apa-apa. Kita tinggal klik selesai dan kita lihat langsung nilainya berapa. Untuk maksimal pengerjaan nih Bu? Maksimal waktunya. Kan ada hanya berapa kali pengulangan begitu? Iya, pengulangan Ibu. Oh, bebas. Oh, bebas. Bebas. Dan kami sarankan 1 kali saja sudah cukup lah. Karena apa? Karena kan soalnya 20 dan materinya juga tidak terlalu banyak. Kalau untuk jenjang pertama itu materi modulnya hanya 4 materi. 4 modul. Ya, kemudian untuk yang jenjang 2 ada 8. Dan jenjang ketiga ada 3. Jadi tidak terlalu banyak. Iya, Bu. Jadi saya sarankan teman-teman silakan mencoba untuk ikut yang generik. Supaya apa? Supaya nanti kemampuan untuk kompetensi teman-teman terkait tentang sosial kultural lebih meningkat. Ini lumayan teman-teman, ini lumayan. Jadi mungkin kalau kita pernah emosi ya, itu kan ada materi 7 materi, 8 materi, kemudian soalnya 50. Betul. Kemudian JP-nya juga mungkin sama 15 JP, 20 JP, dan ini pantas untuk dicoba, patut ya, sangat direkomendasikan. Bahkan wajib kan? Wajib kita kan? Iya betul. Siap. Ya, jadi di semua level dari ASN itu ada jenjangnya semua. Betul. Kami kan memang diwajibkan untuk mengakumulasikan semua ASN baik dari yang staf sampai dengan pimpinan tinggi untuk mendapatkan kompetensi sosial kultural. Jadi kami buatkan untuk semua jenjang. Bahkan mungkin di Permenpan itu kan sebenarnya 5 level. Iya, 5 level. Nah, tapi karena kami sederhanakan menjadi 3 level. Jadi semua jabatan akan bisa mengikuti pelatihan sosial kultural. Oke, teman-teman, tadi kan kita sarankan atau kita wajibkan untuk mengikuti minimal ya yang generik dulu, nanti mulok silakan dicoba berbeda dengan atasan. Nah, untuk pelaksanaannya, apakah ini berbayar atau gratis? Kita tanyakan. Bagaimana Ibu? Untuk biayanya Ibu? Ya, ini gratis untuk generik.
Dan untuk mulak juga kami sudah wajibkan di Keplan kami dan juga di Perlan kami bahwa peserta tidak dipungut biaya 1 peser pun. Jadi generik dan mulok semuanya free ya Bu ya? Free untuk peserta. Nah, untuk mulok kan memang ranahnya dari instansi. Mungkin nanti disesuaikan ya Mas ya. Kalau pelatihan pengayaan itu memang kalau mau dilaksanakan secara klasikal mungkin dipertimbangkan tempatnya di mana, kemudian apakah layak untuk tempat menginap, begitu kan? Apakah ada tempat aulanya untuk mengumpulkan pesertanya. Dan tapi jika dilaksanakan juga melalui Zoom atau misalnya e-learning diperbolehkan. Tapi nanti untuk aktualisasinya nanti mereka akan kembali ke instansi masing-masing untuk mengaktualisasikan materi yang sudah mereka dapatkan dan nanti kembali lagi pada saat sharing session. Jadi ini free, tidak ada pemungutan biaya 1 peser pun. Alhamdulillah, mantap Ibu, free. Ya. Nah, kemudian Bu, yang mulok tadi, kalau untuk generik kita kan bisa individu masing-masing ya. Jadi misalkan saya mendaftar, teman saya tidak tahu, itu tidak masalah. Nah, untuk mulok ini kan berarti harus dikoordinasikan dengan instansi. Takutnya kalau semua ikut nggak ada yang melayani masyarakat. Iya. Nah, otomatis harus ada ya mungkin izin atau dikoordinasikan dengan pimpinan, diatur. Nah, nanti berarti akan ada yang namanya seperti grouping atau secara kolektif ya Bu ya, contohnya kolektif. Jadi begini Mas, kalau mulok itu nanti instansi yang akan mengatur siapa yang akan diikutkan begitu. Jadi bukan misalnya saya ikut nanti baru digrupkan, tidak. Jadi Lemdik sendiri yang mengatur. Nah, memang di peraturan kami di Perlan kami bahwa sosial kultural itu wajib dilaksanakan yang untuk mulok itu oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi minimal B. Kalau misalnya lembaga pelatihan yang belum terakreditasi dapat melaksanakan mulok dengan jaminan mutu atau bisa dengan bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi minimal B. Jadi memang kalau untuk yang belum terakreditasi mohon silakan bisa lihat bekerja sama dengan provinsi mungkin ya yang sudah terakreditasi dapat bekerja sama seperti itu. Jadi misalkan Banyumas kami ingin mengikutinya Ibu. Nah untuk generik kami kan tidak ada masalah, tinggal mendaftar masing-masing. Ya, untuk mulok karena kami adalah lembaga yang belum terakreditasi, meskipun kantornya ada nih kantornya dulu, sekarang belum akreditasi, sehingga kami harus menggandeng lembaga yang telah terakreditasi. Betul. Nah, untuk yang terdekat memang BPSDMD Jawa Tengah. Namun apakah dimungkinkan jika kita mungkin menggandeng yang pihak lain Ibu? Contoh di Jogja ada BPSDM atau mungkin dari LAN mungkin bisa Ibu seperti itu. Boleh, silakan berkirim surat dulu terlebih dahulu kepada kami untuk bisa dibuatkan surat izin prinsip. Nanti mungkin kami akan mengarahkan. Kalau ke LAN kan mungkin terlalu jauh ya Mas ya. Mungkin lebih baik bekerja sama dengan yang lebih dekat. Begitu. Seperti itu. Siap. Nanti mungkin untuk WI-WI-nya mungkin bisa disesuaikan apakah mungkin nanti dari provinsi atau mungkin dari sini gitu. Oke. Berarti memang pelatihan yang wajib dan memang teman-teman kita seharusnya mengikutinya seperti itu. Betul. Nah, jadi jangan hanya terpancang ke pelatihan manajerial, teknis, ternyata kita harus mengikuti sosio-kultural. Betul. Apakah ada tutorial video untuk dalam melaksanakan pelatihan itu Bu? Di generiknya itu Bu? Kalau di generiknya memang belum ada, tapi itu sangat mudah sekali. Kalau pelatihan di ASN berpijar itu ada Mas, tapi bukan khusus untuk pelatihan sosiokultural, tapi untuk ASN berpijar. Jadi itu sama saja. Tinggal kita nanti klik mau pelatihan apa. Nanti saya kirimkan video tutorialnya untuk ASN berpijarnya. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke dalam ASN berpijar, bisa klik pilih pelatihan jenjang berapa begitu. Linknya ada di bawah juga ya. Jadi tinggal scroll bawah aja teman-teman. Baik Ibu, mungkin itu sudah sangat jelas sekali. Ternyata saya pun juga jadi paham. Ternyata kita juga wajib melaksanakan pelatihan yang ketiga yaitu sosiokultural. Betul. Ternyata LAN sangat membantu, LAN sangat mengakomodir, menyediakan. Jadi kita nggak usah cari kemana-mana ya Bu ya. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin demikian perbincangan kita dengan Bu Riz yang sangat hebat ini. Mungkin kalau ada kesempatan izin mengundang Ibu lagi dengan materi yang lain karena banyak sekali ilmu yang pengen kita dapat dari Ibu. Baik, siap Mas Bara. Demikian teman-teman, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari.